Selamat sore, Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau sore ini kita dipertemukan kembali dengan penuh sukacita dalam ibadah Dwi Mingguan PW Ester secara online. Terima kasih karena ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam ibadah sore ini. Terima kasih juga buat Ibu Penatua Kety Raharjito yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum masuk dalam doa pembukaan, untuk mengawali ibadah ini, mari ibu-ibu buka hati kita agar Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Mengalir dalam
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, ibu-ibu PW Esther, sehingga kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai karyawati di tempat pekerjaan kami. Bahkan kami mengucap syukur untuk kesempatan sore ini bisa mengikuti ibadah PW Esther sekalipun di rumah masing-masing. Namun kami percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah ini untuk memimpin dari awal hingga pada akhirnya nanti. Bapa di surga, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Namun kami tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, kami mohon ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya Tuhan tetap layakan hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah siap untuk mendapat lawatan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji kembali sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu.
nikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Selamat sore Ibu-Ibu PWSter yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat dan sukacita. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah PWSter yang terakhir di tahun 2021. Baiklah Ibu-Ibu PWSter, saya akan membacakan satu artikel yang terdapat dalam Renungan Kristen dengan tema Beriman di Tengah Badai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat bekerja hanya sesuai kehendak Tuhan saja. Mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Ibu-ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu-ibu PWSter yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia ini, setiap orang pasti pernah menghadapi badai dalam kehidupannya. Realitas dalam hidup dapat bergeser, mengamuk, dan bergoncang setiap saat. Beratnya beban hidup kadang dapat menyurutkan iman kita sebagai orang percaya. Kita dapat belajar dari kisah Esther. Kita mengetahui bagaimana iman dan kesalehan Esther menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan situasi sulit yang ia hadapi, sehingga ia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Iman yang sama tidak hanya dimiliki oleh Esther, tetapi juga oleh tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab seperti Sarah, Leah, Hana, Deborah, Maria, dan lainnya. Mereka semua dapat menjadi pahlawan wanita yang beriman bagi kita melalui kisah hidupnya masing-masing. Mungkin kita tidak menghadapi dilema seperti Esther, harus menghadapi penindas yang kejam seperti Deborah, mengalami situasi direndahkan dan dihina seperti Hana, atau dilema untuk menghadapi sesuatu yang dapat mengancam nama baiknya serta hidupnya seperti Maria. Namun apakah yang harus kita lakukan dengan persoalan hidup yang kita alami? Bagaimana dengan persoalan dan pergumulan hidup yang begitu berat yang harus kita hadapi? Bagaimana jika kita ditempatkan dalam situasi terancam, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat di awal tahun 2020 adanya bencana banjir mengakibatkan banyak warga yang mengalami kerugian. Belum lama terjadi banjir, kita dikejutkan lagi dengan kemunculan virus corona atau disebut COVID-19.
Virus yang mematikan ini banyak membuat warga menjadi panik. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapat iman dan keteguhan hati ketika menghadapi situasi hidup yang sulit dan menyesakan? Beriman kepada Kristus bukan berarti kita bebas dari kesulitan hidup. Buktinya bencana banjir tetap melanda orang percaya tanpa kecuali. Virus corona di Korea Selatan menyebar dimulai dari gereja Shinjenji Church of Jesus. Mereka juga orang percaya, bukan? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk tetap memiliki iman dan memiliki kekuatan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Yang pertama, berpaling kepada Tuhan dan bertekun dalam doa. Sebelum dan sesudah menjadi raja, Daud selalu menjumpai bahaya, musuh, pengkhianatan, serta pergumulan berat dalam hidupnya. Namun ia menemukan pengharapan di dalam Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, padanya hatiku percaya. Seperti pemazmur, hendaknya kita juga berpaling kepada Allah dan mengandalkan Dia dalam setiap kesesakan dan kesukaran yang kita hadapi. Yeremia 17 ayat 17 Yeremia 17 ayat 7 menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Satu-satunya cara yang kita miliki untuk mencari dan memiliki Tuhan adalah dengan berdoa dan senantiasa menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya. Melalui waktu-waktu inilah kita dapat berelasi dan berjumpa dengan Dia secara pribadi dan mencari pertolongannya. Mari ibu-ibu terkasih, mulai ambil waktu untuk berdoa. Yakobus menulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Yang kedua, mengenyahkan takut, tetap tenang dan percaya kepadanya. Khawatir sesungguhnya bersifat manusiawi, tetapi kecemasan yang terus-menerus dirasakan akan menciptakan keadaan paranoid atau ketakutan yang berlebihan dalam diri kita. Jika kita merasa takut dan cemas akan situasi yang tengah terjadi dalam hidup kita, ingatlah akan perkataan Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolongmu. Camkanlah selalu dalam benak kita bahwa Allah lah yang berkuasa atas hidup kita, bukan masalah atau situasi dalam hidup ini. Ia yang menciptakan langit dan bumi, serta yang tidak menyayangkan putranya untuk menyelamatkan kita. Masakan tidak akan menolong kita dari kesesakan atau tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Yesaya menulis, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dari Yesaya 30 ayat 15. Yang ketiga, tidak menghindar, tetapi bertumbuh. Ketika Allah mengizinkan kesesakan terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Ia menginginkan kita untuk memiliki iman dan karakter yang murni, yang hanya dapat terjadi dan teruji melalui penderitaan dan kesulitan. Setiap orang yang dikasihinya pasti memiliki saat-saat penderitaan dan kesukaran pada waktu-waktu tertentu saat Tuhan menghendakinya. Tidak ada yang terbebas dari hal ini. Dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena itu, dibanding menghindar atau menjadi takut pada penderitaan atau tantangan hidup, mari kita menghadapinya dengan meminta Tuhan agar kita bertumbuh melaluinya dan menggunakannya untuk tujuan yang baik dalam kehidupan kita.
Roma 5 ayat 3 dan 4 menyatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jika kita mengasihi Allah dan sungguh-sungguh menginginkan agar kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat mempercayainya bahwa apapun yang terjadi pada kita akan mendatangkan kebaikan dalam diri dan jiwa kita. Yang keempat, percaya akan penyertaan Allah. Sebelum Maria mengandung, malaikat Gabriel datang kepadanya untuk menyatakan kehendak Tuhan, sekaligus juga memberikan kekuatan kepadanya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, kata malaikat itu, yang kemudian disambung dengan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ada di dalam Lukas 1 ayat 28 dan 30. Dari sana kita mendapat pelajaran bahwa ketika kita menghadapi pergumulan dan beban berat, Allah sudah mengetahui hal itu. Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kita seperti halnya kepada Maria serta orang-orang percaya lainnya, dan bahwa kita akan beroleh kasih karunia di hadapannya. Tidak ada satupun kekuatan dari sendiri ataupun orang lain yang dapat menyamakan kekuatan serta penyertaan yang berasal dari Allah, atau yang dapat memberi damai sejahtera dan sukacita sejati. Lagi pula, damai sejahtera dan sukacita yang sejati bukanlah terdapat pada saat-saat kita tenang atau nyaman dalam kehidupan ini, melainkan yang justru tetap ada saat badai hidup melanda. Itulah tanda penyertaan serta kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk terus bertahan dalam melalui penderitaan. Yang kelima atau yang terakhir, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Badai kehidupan tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus menulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan atau kelaparan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35 dan 37. Walaupun badai silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita tetap hidup menyandarkan hidup kita kepada Kristus. Ketika kita memiliki badai, maka kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu bersama kita. Kiranya damai sejahtera dan pemeliharaan Allah yang melampaui akal dan pikiran senantiasa menyertai kita semua, terutama dalam saat-saat berat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami hingga saat ini. Melalui berbagai masalah dan kesulitan hidup, kami memperoleh banyak pelajaran dan ditempa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon bimbingan dan pertolongan untuk dapat melewati badai kehidupan ini, sehingga kami tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan untuk meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Engkaulah perisaiku.
ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah PWS sore hari ini, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku selamanya. Apa yang telah Tuhan berkati, aku percaya diberkatilah untuk selamanya.